Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di pertemuan kedua mata pelajaran Penjas Orkes. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang kebugaran jasmani, di mana yang pertama kalian eh, sudah mempraktikkan atau tes awal tentang kebugaran kalian pada saat ini. Nah, untuk yang sekarang Bapak akan menjelaskan kebugaran jasmani dan unsur-unsur yang ada di dalam kebugaran jasmani. Kalian nanti bisa lihat kemudian memahami apa sih itu kebugaran jasmani. Ya, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami dan bisa selalu menjaga kebugaran agar tetap imunitas kita terjaga sehingga yang namanya virus COVID-19 tidak bisa hinggap di tubuh kalian. Oke, sebelum materi disampaikan, mudah-mudahan kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ya. Oke, untuk materi hari ini kalian bisa pelajari, bisa lihat video ini, kemudian kalian bisa membuat resume atau rangkuman-rangkuman dan pendapat kalian ataupun pertanyaan-pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan silakan ditulis ya. Oke, untuk sekarang kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang kebugaran jasmani. Oke, apa sih pengertian kebugaran? Nah, ini kalian harus pahami dulu biar kalian nanti melakukan itu udah tahu kita lakukan ini untuk apa dan sebagainya. Oke. Nah, untuk pengertian kebugaran, ini kebugaran adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Di sini Bapak garis bawahi tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Ini artinya kalian setelah melakukan kegiatan atau aktivitas yang sangat berat, tetapi kalian masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Artinya kalian mempunyai suatu cadangan untuk melakukan kegiatan yang lain. Padahal kalian sebelum itu sudah melakukan kegiatan yang sangat capek sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebugaran. Sekali lagi, kebugaran adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Paham ya? Oke. Nah, di sini banyak para ahli yang mengatakan kebugaran-kebugaran itu apa sih? Nah, ini ada yang dibahas atau yang diinikan oleh Joko Pakik. Ini kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan, sehingga masih menikmati waktu luangnya. Ya, ini kemudian yang kedua, ini menurut T. Solik Muntohir. Menurutnya, kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, nah itu. Kemudian, nah, aktivitas kebugaran jasmani, ya. Nah, sekarang kita coba nih ke aktivitasnya. Aktivitas kebugaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Ya. Nah, di
sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran seseorang, yaitu kesehatan, gizi, latihan fisik, dan faktor keturunan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri sebagai berikut. Nah, ini daya tahan jantung dan paru-paru yang kuat, kemampuan adaptasi biokimia, bentuk tubuh, kekuatan otot, tenaga ledak otot, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan koordinasi. Ini yang disebut dengan total fitness. Ya, oke. Nah, di sini ada macam-macam latihan. Ya, ingat, macam-macam latihan ini disesuaikan dengan kebutuhan seseorang karena kebutuhan seseorang untuk kebugaran itu berbeda-beda. Jadi, kalian tidak bisa disamakan misalkan, lihat Bapak masih bugar, masih ini. Tetapi harus diingat usia Bapak tidak mungkin Bapak harus bisa mengejar anak muda. Nah, ini yang harus diinikan. Jadi kemampuan seseorang itu berbeda-beda ya. Oke. Kemudian di sini ada volume latihan. Apa sih yang dimaksud dengan volume latihan? Volume itu isi ya, isi latihan. Jadi kalian nanti bisa melakukan latihan-latihan untuk kebugaran jasmani. Ini hanya diperlukan waktu 20 menit, tapi tidak termasuk waktu untuk pemanasan dan pendinginan ya. Jadi 20 menit itu adalah inti. Pemanasan dengan pendinginan di luar itu. Bisa untuk pemanasan peregangan 15 menit, pendinginan bisa 10 menit. Jadi kalau ditotalkan itu kalian kurang lebih 45 menit atau kurang lebih 50 menit. Ya. Oke. Kemudian di sini ada frekuensi latihan. Frekuensi latihan, kalian bisa latihan diatur oleh sendiri, bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali, bisa seminggu 5 kali, tetapi jangan sampai 1 minggu full kalian lakukan latihan. Kenapa? Karena dikhawatirkan otot-otot kalian tidak merasakan istirahat terlebih dahulu. Makanya kalau kalian mau latihan, diselingi dengan masa istirahat. Bisa misalkan hari Minggu latihan, Senin istirahat, Selasa latihan, Rabu latihan, Kamis istirahat, Jumat latihan, Sabtu istirahat. Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan mentang-mentang masih muda, kemudian masih kuat, akhirnya kalian latihan full 1 minggu. Ya, hati-hati. Kemudian di sini ada intensitas latihan. Apa sih itu intensitas latihan tuh? Nah, di sini ada intensitas itu. Jadi di sini intensitas itu kadar latihannya berapa persen nih? Kalian harus tahu, jangan sampai kalian intensitas latihannya 100%, bahaya. Nanti kalian bukan yang bugar, tapi malah ke rumah sakit. Ya, hati-hati ya. Oke. Kemudian di sini ada konsep kekuatan dan daya tahan otot. Apa sih itu kekuatan otot? Ya. Oke, kekuatan itu adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Kemudian, apa itu daya tahan otot? Daya tahan otot itu adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu usaha. Apa sih perbedaannya kekuatan dengan daya tahan? Kalian bisa baca. Di situ ada di garis bawahi, kalau kekuatan itu ada beban. Tetapi kalau di daya tahan itu ada waktu. Ya. Jadi beda yang namanya kekuatan dengan daya tahan. Kalau kekuatan itu ada beban, tetapi waktunya pendek. Kalau waktunya panjang berarti sudah masuk ke daya tahan. Karena di sini serangkaian kerja dalam waktu yang
lama itu namanya daya tahan otot. Jadi berbeda antara kekuatan dan daya tahan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana kita melatih daya tahan dan kekuatan? Nah, di sini ada rumusnya. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali dalam seminggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80% sampai 100%. Ini untuk kekuatan tergantung daripada kalian tujuan latihan tersebut. Kalau kalian mau latihannya burn out atau dibakar habis, ini kalian harus latihannya dengan 100%. Ya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan bagaimana Pak ini 70%-nya dari mana? Oke. Pak, kekuatannya 80% itu dari mana? Oke, nanti Bapak akan jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan ke sini dulu ke konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Nah, ini kualitas daya tahan paru-paru dan jantung dinyatakan dengan PO2 max. Bapak sering mengatakan ya PO2 max. PO2 max itu apa sih? Nah, PO2 max itu adalah volume oksigen maksimal atau banyaknya oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi oleh jantung dan paru-paru ya. Nah, itu yang dimaksud dengan PO2 max tadi ya. Nah, makanya bagaimana PO2 max bisa diraih? PO2 max bisa diraih dengan latihan daya tahan jantung dan paru-paru yang tadi intensitasnya 70%. Ya. Oke. Nah, di sini ada frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru-paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Tetapi Bapak yakin kalian kalau 5 kali dalam seminggu nggak bakalan kuat dah. Yang penting tiga kali aja, minimal 3 kali. Silakan kata Bapak tadi selang-seling kalian latihannya. Misalkan Selasa latihan, Rebo istirahat, Kamis latihan, Jumat istirahat seperti itu. Atau bisa Selasa latihan, Rabu istirahat, Kamis Jumat latihan, Sabtunya istirahat. Pokoknya yang penting ada masa istirahatnya. Oke? Nah, di sini intensitasnya 75% sampai 85% dari detak jantung maksimal. Oke. Bagaimana cara menghitung denyut nadi maksimal atau DN maksimal atau detak jantung maksimal? Kalian bisa dengan rumus 220 dikurangi usia. Itu namanya denyut nadi maksimal. Sekali lagi, cara menghitung denyut nadi maksimal rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Setelah kalian menghasilkan DNM, kalian hitung lagi, kalikan dengan 75% dan 85%. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan. Nanti silakan kalian hitung sendiri rumusnya untuk mencari DNM atau denyut nadi maksimal. Rumusnya DNM sama dengan 220 dikurangi usia. Setelah itu baru kalian hitung. Kalikan dengan 75% dan kalikan dengan 85%. Oke. Nah, nanti tugasnya silakan kalian hitung masing-masing. Kalau sudah dihitung, silakan kalian kirim ke Google Classroom ya. Dan Bapak tunggu di Google Classroom tugasnya atau hasil perhitungan kalian. Siap? Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita itu dulu untuk sesi hari ini. Nanti Bapak tunggu tugasnya paling lambat hari Rabu ya. Paling lambat hari Rabu sudah masuk ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.